berfungsi untuk menghubungkan antar VLAN ID, jaringan dengan VLAN ID yang berbeda-beda gitu. Kayak misalnya kemarin kita udah bikin VLAN ID 100, 200, itu kan nggak bisa saling terhubung ya. Nah, makanya kita gunakan interVLAN ini gitu. Agar bisa saling terhubung dua jaringan dengan VLAN ID yang berbeda itu. Nah, pada awalnya itu supaya si antar VLAN itu bisa saling terhubung, itu mesti dibuat satu jaringan fisik untuk satu VLAN ID gitu. Misalkan di sini kalau dilihat di gambar, di sini ada VLAN 1 sama VLAN 200. Nah, ini harus ditarik secara fisik tiap VLAN ID-nya gitu. VLAN ID 200 nih, kita tarik satu ke router, ke fast Ethernet 01 misalnya. VLAN 1 ke fast Ethernet 00, kayak gitu. Ini pada awalnya begini, cara supaya antar VLAN ini bisa saling terhubung, ini menggunakan satu jaringan fisik atau ya bahasa gampangnya satu kabel untuk satu VLAN. Gitu. Ini pada awalnya. Gitu. Nah, ini masalah yang terjadi jika kita menggunakan VLAN dan apa solusi yang bisa diberikan oleh protokol interVLAN ini lah gitu intinya. Nah, ini yang pertama, masalah yang terjadi adalah kebutuhan perangkat end user untuk menemukan host yang berada di luar VLAN-nya. Atau misalkan satu PC di VLAN 100 ingin terhubung ke satu PC di VLAN 300 misalnya kayak gitu. Itu kebutuhannya kayak gitu. Masalah yang terjadi setelah kita menggunakan VLAN itu gitu. Nah, terus karena jika kita menggunakan VLAN itu ibaratnya setiap VLAN itu berbeda network gitu. Makanya ketika kita memindahkan traffic atau ingin menghubungkan satu VLAN ke VLAN yang lain, harus melalui sebuah router. Sesuai dengan fungsi router lah ya. Fungsi router kan kalau yang kita tahu kan buat menjembatani gitu, untuk menghubungkan dua network atau lebih agar bisa saling terhubung gitu. Itu fungsi dari router. Nah gitu. Jadi misalkan kayak gini nih. Di switch ini ada VLAN 100, di switch ini ada VLAN 200. Ini 3 switch ini saling terhubung. Nah, ini VLAN 200 ke 300 ini gimana caranya biar terhubung ya? Dia harus melewati router dulu gitu, yang bisa merutekan ini tuh lewat mana sih gitu. Kayak gitu intinya. Nah, ini yang ketiga, konfigurasi interVLAN pada router. Nah, ini ada beberapa pilihan sih yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan dua buah VLAN atau lebih yang berbeda. Yang pertama, router dengan interface berbeda untuk setiap VLAN. Nah, ini yang tadi udah saya sebutkan ya. Jadi, satu VLAN, satu kabel gitu, ibaratnya gitu. Dan satu interface di router maupun di switch-nya. Yang kedua, router dengan trunk link atau router on stick. Ini yang lebih efisien, jadi cukup menggunakan satu port trunk dan satu kabel fisik, itu semua VLAN udah bisa saling terhubung. Gitu. Nah, biasanya disebutnya router on stick, karena bentuknya kayak stick kayak gitu. Atau yang ketiga, multi-layer switch. Multi-layer switch ini mungkin teman-teman udah pernah dengar ya, kan switch itu ada layer 3 gitu. Nah, kalau di lapangan itu ada lagi namanya switch layer 3 gitu. Jadi dia ada fungsi router di dalam si switch itu gitu. Nah, ini ketika kita menggunakan switch layer 3 otomatis
ketika kita pengen menghubungkan antar VLAN-nya ini udah bisa dilakukan di dalam switch-nya aja gitu tanpa membutuhkan perangkat router lagi gitu. Cuma ya ini resikonya adalah harga perangkatnya lebih mahal. Gitu. Nah, ketika kita melakukan konfigurasi inter VLAN ini, setiap VLAN itu bakalan punya IP network dan subnet sendiri. Nah, itu kayak yang kemarin kita udah praktekin. Satu VLAN pasti dia punya networknya sendiri kan, IP networknya sendiri gitu. Nah, setelah itu di dalam perangkat router dibuatkan sub interface gitu. Karena kita menghubungkan router dan switch-nya menggunakan trunk. Jadi di dalam routernya kita buatkan sub interface gitu. Nah, jadi kayak gini. Ini ada, kalau dari gambar ini ada router, ini ada physical interface, ini dia terhubung ke switch harusnya. Ini ini kabel fisik lah gitu, kabel yang terhubung antar router dan switch. Nah, kemudian dibuat sub interface. Sub interface itu kayak gimana? Ini kan kalau kita lihat namanya fast Ethernet 0/0. Nah, kita buat sub interface buat misalkan VLAN 2 gitu. Ini kita bikin interface baru, sub interface baru namanya fast Ethernet 0/0.2. Sama kayak ini 0.3, VLAN 1, 0.1 kayak gitu. Dan ini tiap sub interface ini punya networknya masing-masing gitu. Yang nantinya IP-IP yang ada di sub interface ini akan menjadi gateway dari IP PC yang ada di VLAN-VLAN ini gitu. Kayak gitu. Nah, itu materinya cuma segini. Mungkin sebelum kita coba praktekin sedikit, apakah ada pertanyaan dulu? Saya enggak, Bang. Kalau saya enggak. Ais. Ya, jadi buat selanjutnya sih materinya nggak terlalu banyak ya. Jadi apa namanya supaya lebih nangkep aja sih gitu. Kita buat apa namanya lebih kecil gitu materinya. Biar nggak terlalu padat dan teman-teman bisa paham gitu. Oke. Ini nggak ada yang tanya nih. Belum. Belum, Bang. Belum, Bang. Oke, sekarang saya coba praktekin sedikit. Jadi ini masih menggunakan apa namanya lab yang kemarin lah, masih bisa dipakai gitu. Teman-teman juga misalkan untuk nyoba nantinya masih bisa menggunakan yang kemarin gitu, yang dipakai di VLAN atau VTP gitu. Jadi di sini saya punya 2 switch, 1 router, ada 2 VLAN 100 dan 200. Kayak gitu. Cuma ini kayaknya IP-nya belum disetting. Ini sebelumnya saya udah konfigurasi ya. Di sini udah ada VLAN-nya,
Di sini udah ada port yang di tag sebagai VLAN 100 maupun 200. Kayaknya terangnya belum. Oke, ini sebenarnya konfigurasinya masih sama kayak yang kemarin ya. Kita coba. Ke 0. Terang. Oke. Udah. Terangnya udah. Nah, paling yang beda itu di sini untuk port switch yang terhubung ke router ini yang cukup di switch 2 aja. Ini kita menggunakan mode terang juga gitu karena kita pengen ngelewatin semua VLAN yang ada di switch ini ke dalam router ini gitu, biar dikenal. Jadi kita pakai mode terang. Ini port, kita net satu-satu ya. Satu switch port terang encapsulation.1q switch port mode terang duplex full. Nah, ini routernya. Nah, ini teman-teman kalau pas pengen pakai router ya, itu bisa pakai yang ini. Cisco yang 1710 atau yang 7206. Bebas milih. Ini dua-duanya sama-sama router gitu. Bentar ya. Oke. Kita coba config routernya ya. Ini buat komen-komennya nggak jauh berbeda sama yang ketika kita konfigurasi switch ya. Masih kurang lebih sama lah. Do show IP interface brief. Nah, ini komennya ini do show IP interface brief buat kita lihat port yang dipakai itu up atau masih down gitu. Kalau di sini kan kita lihat
pakainya Ethernet 0 nih. Nah, di sini kita lihat juga Ethernet 0-nya masih down gitu. Nah, ini coba kita bikin up dulu interface 0 ya. Langsung aja kalau apa namanya ngaktifin port itu, kalau di Cisco sih nggak terlalu susah, cukup no shutdown aja. Itu dia udah up harusnya. Kan ada notifnya, langsung up. Kita cek lagi terus IP NTWR. Nah, statusnya udah up, protokolnya juga udah up. Jadi interface-nya udah bisa dipakai gitu. Terus kita buat sub interface buat tiap-tiap VLAN. Ini kita ngikutin ini aja. VLAN 100 itu segmennya 20.20.20.0. Berarti kita bikin di sini INT interface duplex full. Duplex full. Oke. Nah, ini kita bikin sub interface 0.100. Nah, ini kalau kita bikin sub interface untuk interVLAN ya, kita bikinnya pakai titik gitu. Jadi kita lihat aja di sini, dia kan di sini yang terhubung ke switch itu Ethernet 0 nih. Ini di sini interface Ethernet 0 pakai titik aja, titik 100. 100 ini buat nunjukin VLAN-nya. Kita pakai VLAN 100 gitu. Kita buat sub interface ini untuk VLAN 100. Nah, sebenarnya untuk nama sub interface ini bebas ya. Nggak mesti pakai ID VLAN-nya 100, 200 gitu. Sebenarnya bebas aja. Cuma untuk mempermudah aja gitu ketika kita ngelihat status misalnya Ethernet 0.100 down gitu. Nah, ini berarti kan yang terhubung ke VLAN 100 aja gitu. Gitu. Ini sebenarnya bebas. Nah, di sini langsung munculnya gini, config des sub if. Jadi kita lagi mau konfigurasi sub interface-nya gitu. Nah, yang pertama kita config itu buat enkapsulasi si yang dipakai oleh terang gitu, yang dipakai terang yang menghubungkan switch ke router. Kita nyontek dulu komennya, rada-rada lupa. Oke, kita sama kayak di switch ya. Kalau di switch kan switch port terang encapsulation. Kalau di sini encapsulation.1q. Wah, coba. Kok nggak bisa? Bisa nggak? Sebentar. Coba kita ganti router dulu deh. Takutnya nggak support. Bang, mau nanya bang. Yuk. Itu ngeset IP-nya semua sama ya bang di 0? Ngeset IP di router ya? Di VLAN-nya. Itu kan 10.10.10.0, 10.10.10.0. Oh, ini kan segmennya.
Segmennya 10.10.10.0/24. Berarti kan yang bisa dipakai buat hostnya 1 sampai 254 ya. Nah, ini Iya. nanti di PC-nya bebas dikasih IP-nya berapa. Yang penting range-nya dari 1 sampai 254 gitu. Nah, nanti juga di routernya kita pakai IP dengan segmen segitu juga gitu. Karena nantinya kan dijadiin gateway gitu. Oke, makasih Bang. Ya, harus matiin dulu lagi. 2 ya. Power on. Power on. Oke, kita ulang. Cuma ada satu interface, kita coba masuk ke interface-nya 00 no shot no shit lagi, no shot duplex full. Oke. Satu sport terang encapsulation one Q terang X full. Oke, satu. Oke, kita lanjut. Kita udah set port switch-nya port router jadi up. Kita bikin sub interface karena ini pas Ethernet 1.1, kita bikinnya FA 1 salah deh, FA 00 titik 100 encapsulation .1Q 100. Nah, ketika kita masukin enkapsulasi yang dipakai, ini harus dipastiin sama dengan VLAN yang kita pakai gitu. Jadi nggak cuma encapsulation.1Q aja, tapi ditambahkan ID VLAN-nya. Karena kita pengen bikin interface buat VLAN 100 dulu, kita bikin di sini encapsulation.1Q 100. Enter, kita masukin sekarang IP-nya. Mungkin yang beda dengan switch,
di router ini kita input IP-nya gitu. Karena router itu kan perangkat layer 3, jadi dia pengalamatannya menggunakan IP address gitu. Jadi kita masukin IP address-nya gitu. IP gampang komennya IP address. Kalau kita lihat di sini VLAN 100 itu 20 20 20. Kita masukin 20 20 20. Nah, kalau saya pengen bikinnya IP buat VLAN 100 di routernya itu 20 20 20.1. Nah, ini kita harus define subnet mask yang dipakai gitu. Karena /24 jadinya 0. 255, 255, 255, 0. Udah beres. Kita cek lagi pakai do show IP interface brief. Nah, kita bisa lihat di sini udah ada sub interface-nya pas Ethernet 00.100 IP-nya segini. 20 20 20.1 gitu. Sama kita tinggal bikin satu lagi interface FA00.200 encapsulation.1Q. Karena ini VLAN 200, kita tulis 200. Kita masukin IP address. Karena tadi VLAN 200 itu segmennya 10.10.10.0. Kita masukin juga di sini 10.10.1 saya pengennya. Kasih subnet masknya. Salah. Titik 0. Udah. Tinggal enter. Kita cek lagi. IP-nya udah masuk atau belum. Di sini udah ada sub interface 100 dan 200. Kayak gitu. Jadi proses pembuatan sub interface-nya cukup kayak gini aja gitu. Terus kita coba nyalain dulu VLAN 100. Nah, bedanya di sini nih. Ketika kita masukin IP gitu, IP misalnya 10.2/24. Nah, kita masukin juga IP gateway-nya gitu. IP gateway ini yang tadi IP tiap VLAN yang ada di router gitu. Ini kalau VLAN salah deh. Salah IP. Nah, kalau yang VLAN 100 di router kan 20 20 20.1. Nah, berarti di apa namanya? Di PC-nya kita kasih juga gateway-nya itu segitu. 20.1 kayak gini. Nah, kayak gini, show IP. Nah, jadi buat kemarin yang nanya soal kenapa sih nggak kemarin ketika praktek VLAN nggak pakai gateway nggak masalah gitu, karena ketika praktek VLAN itu kita nggak terhubung ke gateway-nya atau ke router gitu, dan kita juga belum pengen menghubungkan antar VLAN-nya gitu, jadinya nggak dipakai di gateway. Nah, fungsinya gateway itu kan jadi ketika kita, misalnya VLAN 100 pengen berhubungan dengan VLAN 200 gitu. Nah, jadi kalau ada gateway-nya itu, si PC itu pasti menghubungi gateway-nya dulu nih. Ada nggak dia data IP segitu? Kalau ada berarti langsung dihubungin gitu. Kayak gitu. Nah, kalau kemarin kan kita nggak ada kebutuhan buat menghubungkan dua VLAN ID yang berbeda ya. Jadinya masih belum membutuhkan gateway gitu. Nah, kalau sekarang ketika kita menggunakan interVLAN, si gateway itu kita butuh. Nah, sekarang kita coba konfigurasi lagi yang satunya.
Kita coba ping ke sesama dulu. Udah mau ya. Sekarang yang VLAN 200. Dua. Titik 2/24. Masukin juga gateway-nya 1. So IP ya udah. Sekarang yang di sini so IP 10.10.10.3/24. Gateway-nya 10.1. Oke, sekarang kita coba. Udah bisa. Nah, ini antar VLAN udah bisa. Nah, sekarang kita coba ke yang VLAN-nya berbeda. Pertama, buat verifikasi kita coba dulu ping gateway dari si VLAN, dari PC yang ada di VLAN ID 200 misalnya. Nah, tadi kan IP gateway-nya 10.10.10.1. Kita coba dulu. Nah, kalau udah reply berarti ini komunikasi ke router udah aman gitu. Tinggal kita coba komunikasi ke yang berbeda VLAN gitu. Pertama kita coba ke gateway dulu. 20.20.20.1. Udah mau juga. Nah, berarti kita coba ke PC yang ada di VLAN yang berbeda. 20.2. Nah, ini udah bisa juga. Nah, berarti sekarang apa namanya? Antar VLAN itu udah bisa saling berkomunikasi. Coba dari yang 100 langsung aja 10.2. Udah bisa saling terhubung juga. Kayak gitu. Jadi dengan metode interVLAN, metodenya router on stick, jadi kayak gini, cukup satu kabel terhubung ke salah satu switch. Apa namanya, untuk komunikasi PC yang berbeda VLAN udah bisa saling terhubung gitu. Jadi buat konfigurasinya nggak terlalu rumit sih harusnya. Kayak gitu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Bang, mau tanya, Bang. Oke. Boleh. Siapa tuh? Ini di if saya. Kenapa tuh? Tapi ini di luar materi dulu ya, Bang, bentar. Iya, boleh. Nah, Santai-santai. Nah, if saya nih, kalau misalkan bikin switch ya, kan kita namainnya switch 3. Nah, dia tuh nggak pernah dimatiin gitu, Bang. Nggak pernah apa? Nggak bisa di stop gitu. Nggak bisa di stop. Iya. Jadi setiap buka if ya kan pasti ke si Lab itu kan. Iya, lab yang itu. Jadi nggak pernah bisa keluar gitu. Kalau di stop, di restart, diapain aja nggak bisa. Oh gitu. Kenapa ya, Bang? Suka gitu sih emang. Tapi cuman ketika kita namain switch 3 aja gitu. Kalau misalkan Yang lain mau gitu? Ya, yang lain oke-oke aja, nggak apa-apa. Kenapa ya? Coba. Switch 3. Mana switch?
Paling sih kalau masih kayak gitu, nanti coba saya buatin ini, atau gini sih, saya sebenarnya bisa force stop gitu. Jadi stop dari sisi adminnya. Cuma jadi semuanya mati gitu. Paling gampang sih nanti saya bikinin akun baru aja deh. Akun baru supaya bisa bikin lab baru. Itu juga kalau misalkan kita login pakai akun lain ke lab yang itu, pasti si perangkatnya sih kondisinya stop gitu. Nanti saya bikinin aja akun baru. Soalnya takutnya emang resource-nya gitu padat. Takutnya jadi masalah gitu. Kayak gitu. Ntar infoin aja. Tadi siapa namanya di grup ya. Nanti saya bikin akun baru. Ya, ada lagi yang lain? Bang mau nanya. Yuk. Bisa nggak pakai fitur DHCP biar nggak usah nyeting PC-nya manual? Bisa, sebenarnya bisa. Bisa aja sih pakai DHCP. Coba nanti saya explore dulu deh. Apa namanya, kalau di router Cisco ini buat ngaktifin DHCP-nya kayak gimana gitu. Harusnya bisa. Yang saya tahu bisa. Rada pegel ya kalau ininya banyak ya, PC-nya banyak. Iya bang. Iya ya, nanti coba saya bikin panduannya deh buat apa namanya, bikin apa namanya DHCP IP. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Udah sih Bang kayaknya. Udah ya? Oke. Oke, jadi materi intervilan sih hari ini sampai situ dulu. Nah, buat apa namanya, informasi awal lah ya. Apa namanya, jadi minggu depan insya Allah kita UTS buat apa namanya, matkul ini, komunikasi broadband. Kita udah coba nyiapin beberapa skema lah gitu, gimana cara UTS-nya kayak gitu. Salah satunya nanti kita pas UTS pakai VPN pertama. Jadi saya nyiapin VPN, nanti semua PC teman-teman dikonekin ke pakai VPN itu gitu. Supaya nanti kita jadi satu network semua lah ibaratnya gitu. Nah, kayak gitu. Nah, nanti soalnya insya Allah praktek, langsung saya kasih soal saat itu juga, teman-teman kerjain di VNG, kayak gitu. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Kira-kira nanti panduannya juga saya kirim di Google Classroom, panduan cara menggunakan VPN-nya. Sebelumnya ada yang udah pernah pakai OpenVPN kah? Atau ada yang berpengalaman menggunakan VPN? Open VPN di HP pernah sih bang. Pernah ya? Aman berarti ya? Kurang lebih sama yang di PC. Jadi tinggal masukin import file OpenVPN-nya, tinggal di start aja, masukin username password. Kayak gitu. Gitu, kira-kira ada yang mau ditanyain soal UTS? Ada Bang, yang? saya nanya, Yuk. tapi bukan UTS sih. Oh, siap. Yang kemarin Bang, kan ada saya katanya ada kasih soal lagi Bang. Oh, Masih iya. perlu harus ngerjain Bang. Iya, Mas. Tapi saya belum sempat bikin soalnya. Nanti saya kirim. Oh, Ya. oke Bang. Oke. Oke Bang. Siap. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? UTS waktunya berapa lama?
Selama ini aja, kayak kita perkuliahan biasa lah, 1,5 jam paling ya. Oke. Gitu. Iya. Bang, kalau EVNG-nya trouble kan dipakai rame-rame gimana, Bang? Kalau trouble ya, coba kita pantau aja deh nanti gimana. Coba, soalnya sih sejauh ini kan dipakai 2 kelas ya. Ya paling trouble ya itu kayak yang tadi nggak bisa di stop aja sih, paling nggak bisa di stop. Jadi teman-teman nggak bisa keluar gitu. Ya paling itu aja sih. Kalau saya cek dari sisi resource sih masih aman ya dipakai sama 2 kelas ini. Paling nanti coba pas ini kan UTS nggak langsung 2 kelas ya, kita satu kelas dulu. Coba nanti saya kosongin dulu biar resource-nya cuma dipakai sama kelas ini aja gitu. 7A aja. Nanti pas 7B berarti 7B aja yang pakai kayak gitu. Itu paling. Nanti kalau misalkan ada masalah-masalah kecil coba kita beresin aja pas hari H lah gitu. Seharusnya sih masih aman. Kayak gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Udah cukup semuanya? Udah ngerti ya? Jadi fungsinya intervilan yang tadi materi sebelumnya, sama info soal UTS minggu depan. Nanti insya Allah mungkin sebelum hari H harusnya saya udah ngasih tutorialnya sama cara penggunaan OpenVPN-nya kayak gimana. Kayak gitu biar teman-teman cobain dulu udah bisa connect atau belum gitu. Nah, oh iya nanti juga si VPN itu satu network sama server EVNG ini. Jadi harusnya ketika teman-teman pakai OpenVPN itu akses ke EVNG-nya lebih lebih stabil lah, lebih bagus gitu. Harusnya gitu. Nanti teman-teman cobain aja dulu. Oke. Jadi segitu dulu buat hari ini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau misalnya ada kendala bisa disampaikan seperti biasa di grup. Nanti insya Allah kalau memang ada kesempatan saya pasti balas gitu. Kayak gitu. Ya, jadi buat materi hari ini segitu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.